Protein berarti pertama atau utama, merupakan makromolekul yang paling berlimpah di dalam sel dan menyusun lebih dari setengah berat kering pada hampir semua organisme. Protein tersusun atas asam amino, unit struktur protein, dan peptida sederhana. Protein adalah sumber asam-asam amino yang mengandung unsur C, H, O, dan N. Fungsi utama protein bagi tubuh ialah untuk membentuk jaringan baru dan mempertahankan jaringan yang telah ada. Protein banyak terkandung pada bahan makanan, yaitu kacang kedelai, daging sapi, ayam, telur, udang, ikan, kentang, wortel, dan susu. Alat yang digunakan pada praktikum kali ini yang pertama itu ada sendok sebanyak 1 buah dan juga mangkok plastik atau kaca sebanyak 6 buah. Untuk bahan-bahannya yang pertama yaitu ada garam dapur sebanyak 2 sendok makan, yang kedua ada cuka sebanyak 5 ml, yang ketiga ada sabun sebanyak 5 ml, yang keempat ada susu kental manis sebanyak 10 ml, yang kelima ada MSG yang sudah dilarutkan sebanyak 1 sendok makan, dan juga ada pewarna makanan sebanyak 3 jenis. Untuk cara kerja pada praktikum kali ini, yang pertama yaitu siapkan alat dan bahan, yang kedua yaitu masukkan sampel ke dalam masing-masing mangkuk, yang ketiga yaitu teteskan kepada sampel pewarna yang berbeda, yang keempat yaitu tambahkan bahan uji ke dalam sampel. Bahan ujinya itu ada garam, cuka, dan juga sabun. Yang terakhir yaitu amati hasil percobaan yang terjadi. Dilakukan pengujian protein menggunakan sampel berupa MSG yang dilarutkan air dan 3 reagen, yaitu sabun, garam, dan juga makan. Uji ini menggunakan 3 pewarna yang berbeda. Langkah pertama yaitu teteskan pewarna makanan pada setiap sampel. Ketika sampel yang diberi pewarna yang berbeda tadi, kita uji menggunakan yaitu yang pertama, cuka makan, sabun, dan garam. Yang pertama, kita letakkan garam pada sampel. Lalu, ditambahkan cuka makan ke dalam sampel. Lalu, letakkan sabun ke dalam sampel. Hasil uji tadi. Yang ini hasil uji MSG dengan reagen garam. Yang ini hasil uji MSG dan cuka, dan yang ini hasil uji MSG dan sabun. Dilakukan uji protein pada susu kental manis dengan menggunakan reagen cuka makan, garam,
dan sabun. Lalu, ditambahkan 3 pewarna yang berbeda pada setiap sampel. Pada masing-masing sampel yang ditambahkan reagen. Yang pertama, berikan sampel dengan asam cuka, lalu ditambahkan sampel dengan garam, kemudian berikan sampel dengan sabun. Sampel yang digunakan pada praktikum kali ini adalah MSG atau monosodium glutamat dan susu kental manis. MSG atau monosodium glutamat adalah bentuk garam natrium dari glutamat asam amino dan memiliki fungsi penyedap alami yang mirip dengan glutamat bebas di makanan. Glutamat adalah komponen utama dari sebagian besar makanan yang mengandung protein alami seperti daging, ikan, susu, dan beberapa sayuran dan memainkan peran penting dalam metabolisme tubuh manusia. MSG ini banyak digunakan sebagai bahan tambahan makanan yang umum dipasarkan sebagai penyedap rasa. Hampir di setiap bahan makanan mengandung zat aditif ini yang merupakan bahan sintetik penimbul rasa enak. MSG merupakan zat pembentuk protein, sehingga apabila zat makanan ditambahkan MSG akan berasa seperti ditambah kaldu daging atau protein. Sampel kedua yang digunakan yaitu susu kental manis. Kadar protein pada susu sapi sekitar 3,2%. Protein susu pada umumnya dapat dibagi menjadi 2 golongan, yaitu kasein dan protein whey. Kasein merupakan komponen protein yang terbesar dalam susu, sisanya berupa protein whey. Kadar kasein pada protein susu mencapai 80% dari jumlah total protein yang terdapat pada susu sapi, sedangkan protein whey sebanyak 20%. Kasein penting dikonsumsi karena mengandung komposisi asam amino yang dibutuhkan tubuh. Susu merupakan bahan makanan penting karena mengandung kasein yang merupakan protein berkualitas dan mudah dicerna oleh saluran pencernaan. Terdapat 3 reagen yang digunakan pada uji protein kali ini, di antaranya cuka yang mengandung asam asetat, garam dapur, dan sabun. Pada uji protein dengan asam cuka atau asam asetat, maka akan terjadi penggumpalan protein dan pengendapan pada bahan. Penggumpalan protein dan endapan yang terbentuk dapat disebabkan oleh terjadinya koagulasi dan denaturasi protein. Denaturasi dapat mengubah sifat protein menjadi sukar larut dalam air. Denaturasi dapat diartikan sebagai perubahan atau modifikasi terhadap struktur sekunder, tersier, dan kuartenar molekul protein tanpa terjadinya pemecahan ikatan-ikatan kovalen. Karena itulah, denaturasi dapat pula dikatakan sebagai suatu proses terpecahnya ikatan hidrogen, interaksi hidrofobik, ikatan garam, dan terbentuknya lipatan atau biru molekul. Pada uji protein dengan garam dapur atau NaCl akan terjadi pengendapan apabila direaksikan. Penambahan garam dapur tersebut akan menyebabkan terganggunya kestabilan sistem koloid protein yang disebabkan oleh turunnya kestabilan muatan elektrostatik oleh muatan ion pada garam. Banyak sedikitnya pengendapan yang terjadi bergantung pada tinggi rendahnya konsentrasi dan jumlah ion garam yang digunakan. Semakin tinggi konsentrasi garam yang digunakan, maka akan semakin efektif pengendapan protein. Pada uji protein dengan sabun, apabila terdapat kandungan protein pada bahan, maka akan ditandai dengan pergerakan indikator bahan saat direaksikan dengan sabun, di mana indikator menjauh dari sumber reaksi yakni sabun, sehingga terdapat daerah bening di sekitar sabun.
Hal ini dikarenakan sabun merupakan salah satu golongan fenol. Golongan fenol merupakan salah satu komponen kimia yang mampu mengendapkan protein secara aktif. Untuk menguji keberadaan protein dalam MSG, maka dilakukan dengan beberapa reagen, di antaranya asam cuka, garam dapur, dan sabun. Reagen tersebut ketika direaksikan dengan MSG menghasilkan warna bening. Berdasarkan kajian teori pada MSG, terdapat asam amino non-esensial, yaitu asam glutamat. Asam glutamat kemudian ditambah soda atau natrium karbonat, sehingga terbentuk monosodium glutamat atau MSG. Glutamat yang terdapat di dalam MSG dan yang berasal dari hidrolisa protein tubuhan merupakan glutamat dalam bentuk bebas. Konsumsi glutamat bebas akan meningkatkan kadar glutamat dalam plasma darah. Pada pengujian susu kental manis dengan asam asetat, didapatkan hasil positif berupa pengendapan dan penggumpalan pada susu. Pada pengujian susu kental manis dengan garam dapur tidak terjadi perubahan, dan pada pengujian susu kental manis dengan sabun terlihat bahwa terjadinya pergerakan bahan-bahan yang direaksikan dengan indikator. Hasil ini menunjukkan bahwa susu mengandung protein. Sampel MSG dan susu kental manis ketika ditetesi dengan reagen garam, asam cuka, dan juga sabun menghasilkan warna yang hijau sampai biru kehitaman pekat. Hal ini menandakan adanya ikatan polipeptida dan artinya adanya kandungan protein di dalam sampel tersebut.